Halo, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru datang ke video gua, halo, salam kenal. Video gua kali ini gua mau melanjutkan dari cerita sebelumnya, yaitu cerita Korea gua, cara cari tiket murah, terus cara apply visa yang anti gagal. Nah, sekarang gua mau ngebahas tentang tempat tinggal gua selama di Korea. Saya tunggu apa lagi? Let's go. Kalian yang udah nonton video gua pada nanya nggak sih? Maksudnya pada penasaran nggak gua di Korea tuh tinggalnya di mana gitu? Apa gua doang yang kepedean pada mau nanyain gua gitu? Canda. Ya, gua sekarang mau cerita ke kalian di mana tempat tinggal gua selama gua di Korea. Kalau di Korea itu ada tiga jenis buat tempat tinggal. Satu hotel, kedua apartemen, ketiga guest house atau motel gitu. Nah, kebetulan gua tinggalnya di guest house. Karena apa? Karena gua cari yang murah. Iya, gua cari yang murah sumpah. Jadi gua selama di Korea 6 malam itu totalnya cuma 2.400.000 gue udah tinggal di Korea selama 6 malam. Mantap. Lo hitung dah, 2,4 lo bagi 6 berapa semalam? Itu berdua, bukan sendiri gitu. Jadi gue kemarin tinggal di guest house Namsan Guest House 2. Alamatnya ada di 41 Teokgero 18 Gil Junggu, Seoul. Dimana itu tempatnya tepat banget di seberang pasar Myeongdong, pusat pembelanjaan Myeongdong. Pokoknya tipsnya dari gua, kalau lu mau ke negara manapun, lu mau traveling kemanapun, jangan males cari informasi gitu. Karena semakin lu rajin cari informasi, lu seakan-akan tuh lu udah pernah ke sana gitu. Jadi lu tuh pasti punya bayangan, misalkan lu cari tempat penginapan nih gitu kan, buat penginapan gitu, lu browsing aja gitu kan. Lu browsing terus pasti temu gitu kan. Terus kayak ada gambarnya, visualnya tuh kan ada gitu. Pasti lu nanti akan ngebayangin itu juga gitu. Gue pesen Namsan Guest House ini di Traveloka. Nah, kenapa gue milih ini? Jadi sebenarnya Namsan itu ada 3. Namsan Guest House 1, Guest House 2, sama Guest House 3. Tapi tempatnya ini nggak berjauhan. Mereka ya kalau bahasa di sini mah satu kampung gitu. Tapi ada yang paling depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Nah, kebetulan si Namsan Guest House 2 ini ada di tengah. Nah, kebetulan juga yang kosong di saat tanggal gue traveling itu di Namsan Guest House 2. Sisanya udah penuh. Padahal itu musim salju, tapi banyak yang pada kesana juga gitu. Jadi kayak rame gitu penginapannya. Terus lagi kenapa bisa di Namsan Guest House 2? Harganya murah. Jadi per malam, enggak per malam, totalnya itu 2,4. 2,4 kalau bagi 6 itu kan sekitar 400-an. Nah, 400-an itu yang twin, kan gue berdua sama saudara gue. Nah, gue beli yang itu, dan itu harganya yang paling murah. Untuk fasilitasnya tuh dia ada breakfast, tapi breakfastnya itu jangan lu anggap kayak di Indonesia yang disiapin nasi sama, kalau siapinnya nasi goreng gitu-gitu. Enggak. Kalau di sana cuman ada roti bakar sama susu gitu. Roti bakar susu. Nah, untuk free lainnya itu nggak ada sih. Kalau buat sarapan cuman itu doang. Nah, tapi dia punya kayak toko, bukan toko, kayak bahasanya mah toko kejujuran gitu. Jadi cuman spotnya tuh kecil gitu, terus nyiapin pop mie, terus nasi kepal, susu, cemilan kayak Oreo atau apapun itu. Nah,
Terus kalau masalah kamarnya luas, maksudnya cukup gitu. Kalau orang Korea tuh kan bikin rumah atau nggak bikin kamar tuh nggak yang banyak space gitu, tapi hanya kayak inti gitu. Karena kemarin tuh gue cuman kasur 2, TV, meja, gantungan baju, sama toilet. Nah, terus kalau gue toiletnya di dalam. Nah, kebetulan di Namsan ini ada dua tipe, yang satu toilet dalam, yang satu toilet di luar. Berarti kan artinya rame-rame sama pengunjung yang lain gitu. Nah, kalau gue pilihnya di dalam karena apa? Karena gue berhijab, gue males keluar kamar nggak pakai hijab, cuman abis mandi harus pakai hijab lagi gitu. Gue mendingan pilih yang di dalam gitu. Bedanya sekitar 50 sampai 100 ribu bedanya kamar mandi di luar sama di dalam. Udah gitu kamarnya sih bersih, rumahnya juga bersih, pelayanan oh ya, tapi dia nggak ada pelayanan kamar kayak misalkan kalau kita pagi pergi terus dibersihin sama mereka, enggak, kita bersihin sendiri. nggak ada jasa cleaning service gitu, nggak ada. Nah, udah gitu nih gambarnya kayak gini, kalian bisa bisa menilai sendiri gitu. Kalau menurut gua pribadi sih kamar seperti ini dengan kamar mandi seperti ini udah jauh bersih gitu. Kalau untuk kelengkapan toiletrisnya lengkap, ada sabun, sampo, sikat gigi, sama odol ada semua di sana gitu. Bahkan menyediakan pembalut juga. Terus apalagi? Lokasinya tuh sangat strategis. Ini tuh di pusat kota karena seberang-seberangan sama Myeongdong gitu. Nah, bahkan pas lo mau udah keluar buat ke stasiun kereta sama halte bus aja tuh deket banget gitu, kayak cuman jalan bangsa 500 meter lah, 500 meteran gitu. Nah, terus yang bikin gua seneng lagi tuh apa, gua ke Namsan Tower itu cukup jalan kaki dari si guest house ini gitu, kan hemat dong. Jadi posisi guest house-nya di sebelah sini, Namsannya tinggal naik ke atas ya sekiloan lah, karena jalanannya juga nanjak gitu. Udah sih itu cerita Namsannya. Tipsnya dari gua adalah saat lu mau mencari penginapan, lu pastikan 3 hal ini. 1, lu dekat sama kantor polisi. 2, lu dekat sama rumah sakit. Yang ketiga, lu dekat sama pusat keramaian atau toko swalayan atau apotik gitu. Jadi setidaknya kalau amit-amit di sana kenapa-napa, lu bisa jalan sendiri gitu. Seenggaknya ada si yang bisa ngebantu lu dengan sigap gitu, tanpa lu harus minta tolong ke yang lain atau orang lain di sekitar sana gitu. Karena di Korea itu penduduknya cenderung cuek gitu. Jadi ya kalau merasa nggak kenal ngapain gitu ya, dia banyak pada urusannya masing-masing gitu. Itu tipsnya dari gua. Nah, kalau tips untuk cari di kayak e-commerce-nya, lu pastikan punya perbandingan gitu. Jangan langsung ujuk-ujuk cuman ambil satu satu e-commerce gitu. Itulah tip and tricks gua saat nggak ngewar lah, nyari tempat penginapan gitu. Jadi jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Lu harus sebanyak mungkin. Seenggaknya kalau lu nggak pernah ke sana, lu tuh nggak buta-buta amat gitu, karena apa yang mereka informasikan itu, walaupun jaraknya itu setahun atau 2 tahun dari hari ini lu cari, itu kondisi di sana tuh masih sama gitu. Karena pengalaman gue kemarin juga gitu, gue baca tuh sekitar 2016 itu, blog tahun 2016
Sedangkan gue berangkat tanggal 2018, seenggaknya 2 tahun dong. Itu pun posisinya masih sama, apa yang dia ceritakan itu masih ada. Posisinya, jalannya itu masih ada di situ semua gitu. Jadi pokoknya gue ingetin ke kalian, jangan males untuk mencari informasi di saat lo mau traveling gitu. Baik lo mau ikut tour atau lo mau jalan sendiri, itu lo harus jangan males cari informasi gitu. Oke. Makasih udah nonton video gue sampai habis tentang cerita Korea gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian yang lagi bingung cari tempat buat tinggal di Korea di mana, semoga video ini juga bermanfaat buat teman kalian. Thank you. Dadah.